Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Amin. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Apakah hadir semua? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas materi pemahaman ayat dan hadis tentang pendidikan akhlak anak. Nah, tujuannya yaitu agar kita bisa memahami, mengajarkan, mempelajari, dan mengamalkan bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Yang pertama, dalam Quran Surat Luqman ayat ke-13 sampai dengan 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala Luqmanu liyabnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka lazulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutu Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasayyinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amani liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua. Ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabari." Salasa qalu bala ya Rasulullah. Qala al-syirku billahi wa uququl walidain. Artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2657 dan Muslim nomor 88. Nah, adik-adik tahu tidak surah Luqman itu terdiri dari berapa ayat? Ada yang tahu? Nah, jadi surah Luqman itu terdiri dari 34 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Dan mengapa dinamakan surah Luqman? Karena memuat kisah Luqman Al-Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang keesaan Allah serta bagaimana cara mendidik anak ala Luqman. Adapun gambaran yang terdapat pada surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah. Menekankan pentingnya meyakini keesaan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu atau siapapun. Ajaran ini merupakan inti dari ajaran Islam dan merupakan fondasi iman seorang muslim. Yang kedua, pelajaran Luqman. Menyampaikan bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Yang ketiga, kezaliman syirik. Bahwa mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Yang keempat, anjuran bersyukur. Mengajak manusia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kasih sayangnya, termasuk kasih sayang kedua orang tua. Keempat, anjuran bersyukur. Mengajak manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kasih sayangnya, termasuk kasih sayang kedua orang tua. Kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Menegaskan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan menghargai perjuangan mereka
mengasuh, dan mendidik. Ajaran ini menggarisbawahi pentingnya berbakti pada orang tua sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan. Luqman adalah seorang yang istimewa. Ia bukanlah nabi dan rasul, tetapi namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Luqman terutama kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberikannya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surah Luqman. Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya dari kesyirikan. Dan dalam ayat ke-13 disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontohkan pola asuh dan pendidikan anak ala Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya. Maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal yang pertama ia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata-mata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Luqman melarang anaknya dari berbuat syirik, dan ia memberikan alasan atas larangan tersebut, bahwa kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Terangnya dalam tafsir fi Zilalil Quran. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa boleh bagi orang tua mengatakan jangan kepada anaknya, sementara salah satu tren pendidikan dari barat di mana modern ini ada yang melarang mengatakan jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insana biwalidayni. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu dan bapaknya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung, yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam syurga. Hak manusia yang paling besar ialah hak kedua orang tua atas anaknya. Oleh karenanya, pada ayat ini Allah menggandengkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2584. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hak ibu 3 kali, sedangkan hak ayah 1 kali. Adik-adik tahu tidak mengapa disebutkan hak ibu 2 kali atau 3 kali lipat dibandingkan hak ayah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena bahwasannya ada kondisi-kondisi yang dialami seorang ibu yang tidak dialami oleh sang ayah, seperti mengandung, melahirkan. Melahirkan ini di mana sang ibu bertaruh nyawa dengan kematian ketika melahirkan sang anak. Dan ini begitu banyak ibu-ibu yang meninggal disebabkan melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Nah, 3 hal tersebut adalah kondisi yang spesial yang bisa dilakukan oleh seorang wanita dan tidak bisa dilakukan oleh sang ayah. Oleh karenanya, pantas jika berbakti kepada ibu 3 kali lipat dari berbakti kepada ayah.
Kandungan dalam surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa di sini adalah satu atau tunggal. Yang kedua, larangan berbuat syirik. Terdapat dalam Quran surat Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Yang ketiga, syirik, menyekutukan Allah, merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Mengapa syirik dikatakan kezaliman yang paling besar? Karena syirik merupakan perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan atau pengadaan yang lain sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu surah tentang syirik terdapat dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 4. Yang keempat, birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dalam tafsir Al-Bar Al-Muhit, yakni memerintahkan anak agar berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga durhaka kepada mereka dianggap sebagai bagian dosa besar. Yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang keenam, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Hubungan surah Luqman ayat ke-13 sampai dengan 14 dengan pendidikan agama Islam tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama, tauhid, yang dimana mengajarkan kepada peserta didik tentang tauhid sebagai prinsip utama dalam iman muslim dan mengajarkan mereka untuk mengenal, mencintai, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari syirik. Dalam pendidikan agama Islam menekankan pentingnya menghindari setiap bentuk syirik dan menanamkan kesadaran akan pentingnya berpegang teguh pada tauhid. Yang ketiga, pengajaran Luqman dapat mengerjakan contoh-contoh dari Al-Quran dan hadis tentang bagaimana memberikan nasihat Islam kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Yang keempat, kewajiban bersyukur. Mengajarkan pentingnya bersyukur sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya berbakti, menghormati, dan memuliakan orang tua sebagai bagian dari akhlak yang mulia. Yang keenam, menanamkan akhlak mulia, memberikan contoh ajaran tentang akhlak mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesyukuran, kesabaran, rendah hati, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada adik-adik semua, apakah adik-adik tahu apa nilai-nilai pendidikan agama Islam dan implementasi dari surat Luqman ayat ke-13 sampai 14? Ya, benar sekali. Nah, jadi nilai-nilai dari surah Luqman itu ada 6. Yang pertama, tauhid. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengajarkan anak-anak untuk selalu mengandalkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Yang kedua, ketundukan kepada kedua orang tua, yaitu dengan mengajarkan anak-anak untuk selalu berbicara dengan lemah lembut kepada kedua orang tua, memenuhi perintah mereka dalam batas-batas Islam, dan membantu mereka dalam segala hal. Yang ketiga, akhlak mulia. Kita dapat mengajarkan anak-anak untuk selalu bersikap rendah hati, menghormati orang lain, berbicara dengan baik, tidak sombong,
dan menjaga adab dalam interaksi dengan sesama. Yang keempat, pendidikan moral dan etika. Implementasinya adalah dengan mengajarkan anak-anak untuk berperilaku jujur, tidak berbohong, menjaga amanah, dan menghormati hak-hak sesama manusia. Yang kelima, kesadaran akan hari kiamat. Dengan mengajarkan anak-anak tentang akhirat, pahala, dan siksaan yang akan datang setelah kehidupan dunia. Hal ini dapat membentuk perspektif mereka dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan dengan baik. Yang keenam, berhati-hati dalam bertindak dan perbuatan. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk berpikir sebelum melakukan tindakan apapun, serta mengukur akibat dari perbuatan mereka. Adapun hadis yang berkaitan dengan pendidikan akhlak anak. Yang pertama, tauhid dan menjauhi syirik, yaitu mengajarkan anak-anak tentang aspek-aspek tauhid, berdoa kepada Allah, dan menghindari segala bentuk penyembahan selain Allah. Yang kedua, ketaatan kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak harus patuh, hormat, dan penuh kasih sayang terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, menghindari dosa besar dan durhaka kepada kedua orang tua, yaitu dengan memberikan contoh yang baik dalam hubungan anak dengan orang tua, serta mengajarkan tentang konsekuensi negatif dari durhaka. Yang keempat, berbuat baik kepada anak perempuan. Sebagai orang tua, khususnya bagi ayah, harus memperlakukan anak perempuannya dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian. Yang kelima, menyayangi dan merawat anak. Dalam lingkungan keluarga, kita harus menunjukkan peran penting dalam merawat anak-anak dengan penuh cinta. Kita bisa memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan pemahaman agama yang baik kepada anak-anak. Yang keenam, memberikan pendidikan akhlak yang baik. Orang tua harus fokus pada pendidikan akhlak anak, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, keramahan, dan kebaikan lainnya. Ini dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan anak-anak untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan hadis-hadis yang sudah dijelaskan yaitu pentingnya menjauhi perbuatan syirik dan berbakti kepada kedua orang tua. Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dalam surah tersebut adalah yang pertama tauhid, yang kedua larangan berbuat syirik, yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua, yang keempat keutamaan ibu, yang kelima selalu bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dalam surah Luqman juga kita bisa mendapatkan pelajaran dalam mendidik akhlak anak yang baik. Jadi, bagi para orang tua, mari kita sama-sama belajar untuk mendidik anak dengan cara mengikuti didikan-didikan Luqman Al-Hakim agar sesuai dengan ajaran Islam. Dan bagi para peserta didik dan anak-anak, mari kita sama-sama menerapkan sikap-sikap yang baik yang sudah dijelaskan agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha karena menerapkan perilaku-perilaku yang insya Allah sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.